warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri Fatmawati SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Rembang. Inilah desiminasi yang telah saya laksanakan pada hari ini, tanggal 3 November tahun 2022. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Rembang atau yang mewakili, yang terhormat Dewan Guru SMK Negeri 1 Rembang. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan untuk menghadiri IHC implementasi pembelajaran dan asesmen pada IKN dengan platform Merdeka Mengajar. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari ini. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kegiatan IHT pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: 1. Pembukaan, 2. Sambutan Kepala SMK Negeri 1 Rembang, 3. Diseminasi guru penggerak, 4. Implementasi pembelajaran dan asesmen pada laporan e-lapor SMK, 5. Program izin motori pada program keahlian BPSM, 6. Implementasi IKN dengan platform Merdeka Mengajar, dan 7. Penutup. Marilah acara hari ini kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama. Acara yang kedua, sambutan Kepala SMK Negeri 1 Rembang yang akan diwakili oleh Bapak Sugiono M.Com. Kepada Bapak Sugiono kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti Bapak Kepala Provinsi Teknik Motor TPSM, yang kami hormati Bapak Ibu yang mengajar di jurusan TPSM. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan kegiatan desiminasi aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Fatmawati SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 1 Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Semoga dalam kegiatan ini bisa memberikan semangat kepada kita semua di dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka, bisa menggerakkan guru-guru yang belum mengikuti supaya nanti ada kegiatan-kegiatan lain bisa mengikuti sebagai calon guru penggerak. Dan kegiatan nyata ini nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran yang menyenangkan
pembelajaran yang memihak kepada siswa, pembelajaran pada kurikulum esensial atau pembelajaran tematik bisa kolaborasi dengan semua guru yang mengajar setiap jurusan. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kesempatan ini harapannya SMK 1 Rembang ini pelaksanaan IKM dan ditunjuk sebagai mandiri berbagi. Harapannya apa yang kita laksanakan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam semester 1 ini, supaya nanti dalam kegiatan di penilaian anak atau asesmen pada rapot bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Semoga dengan adanya aksi nyata ini bisa memberikan motivasi dan semangat kita semua, khususnya adalah guru SMK Negeri 1 Rembang. Semoga dalam pelaksanaan ini berjalan dengan lancar dan nanti bisa berberkah buat semuanya untuk sekolah dan untuk peserta didik SMK Negeri 1 Rembang. Dari saya, sambutan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya eksaminasi guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Fatmawati SPD MPD. Kepada Ibu Sri Fatmawati SPD MPD kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Ibu guru baik dari Normada maupun dari kejuruan yang saya hormati, kami menyampaikan diseminasi aksi nyata kami dari guru penggerak yang berasal dari SMK Negeri 1 Rembang. Pada angkatan ke-6 ini adalah angkatan yang perdana di Kabupaten Rembang, sehingga mungkin ini hal yang baru, walaupun di sekolah-sekolah yang lain di luar sana sudah melaksanakannya. Kegiatan diseminasi ini saya akan memaparkan mengenai budaya positif, yang mana di sekolah kita sekolah yang cukup besar dan mungkin di luar sana sekolah kita luar biasa. Itu dibuktikan dari kemarin pada saat saya loka karya di SMA 1, ketemu dengan beberapa banyak guru SMP, SMA, SD, yang mana mereka beranggapan bahwa SMK 1 Rembang itu luar biasa. Nah, dengan demikian, baiklah kita membudayakan yang terbaik seperti yang anggapan mereka. Dari diseminasi ini saya mendapatkan ilmu dari guru penggerak. Yang pertama adalah kita akan mempelajari 4 modul. Ini termasuk modul yang pertama. Modul 1 itu 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 mengenai peran, nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 adalah visi guru penggerak.
Kemudian yang keempat 1.4 yaitu budaya positif. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik itu adalah ing ngarsa sum tulodo ing madya mangun karso tut puri handayani, yang mana dalam tujuan pendidikan adalah pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan di dalam masyarakat bangsa. Itu terdapat dalam buku Ki Hajar Dewantara. Dan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian dalam halaman 2 sebenarnya hari ini saya akan memaparkan yang budaya positif, namun diawali dari modul-modul sebelumnya, yaitu yang mendasari dari budaya positif tersebut. Yang kedua adalah mengenai nilai dan peran guru. Yang pertama, nilai bahwa guru adalah berpihak pada anak, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Tuntutannya memang semua berasal bermuara pada anak. Kemudian peran guru. Guru sebagai pemimpin pembelajaran, jadi coach bagi guru yang lain. Artinya kita bisa memberi contoh pada guru-guru yang lain. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Kita sering berkolaborasi. Bagaimana menciptakan anak, mewujudkan visi sekolah kita. Kemudian sebagai student agency dan menggerakkan komunitas aktivis. Yang modul ketiga ini adalah mengenai visi guru penggerak. Kalau visi guru penggerak itu nanti visi saya, jadi tidak perlu dibahas di sini. Yang paling penting ini adalah budaya positif. Budaya positif, topik bahasan pada pagi hari ini adalah disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang keempat, ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusi, yaitu ada pada 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Berikutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Ini kami minta Ibu dan Bapak bisa menjawab bahwa kita mengajar di sekolah yang besar ini berbagai hal, jenis macam anak, baik dari faktor ekonomi, asal daerah, dan sebagainya. Bapak dan Ibu mungkin dengan pertanyaan pematik ini bisa menjawab bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul atau tidak? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu setuju atau tidak? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin itu adalah disiplin positif yang dahulu. Menurut platform IKN, jadi kita harus mengimplementasikan kurikulum yang merdeka, bahwa anak didik kita itu bebas, merdeka namun teratur. Dari perubahan paradigma di situ, mungkin Bapak Ibu bisa
menggenggam tangan, mengepal tangan, ada A dan B, Anda dan teman Anda dalam kepala itu. Kemudian sobeklah, cari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, sehingga Bapak Ibu mengepal sebuah benda, cari sebuah kertas, tulis apa saja benda itu, kemudian genggam sekuat-kuatnya. Dan teman B akan mencoba membuka dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk dengan cara mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar anak membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Bapak Ibu mungkin bisa menjawab. Anda memegang satu benda, kertas ditulis sesuatu yang sangat berharga, dan itu si B, mungkin ini bisa jadi Pak Muhari dengan Bu Nugraini. Bu Nugraini punya sesuatu yang berharga, Pak Muhari membujuk, bisa dengan mengancam, bisa menghardik dengan kekuatan dan lain sebagainya. Yang terjadi bagaimana? Bisa apa tidak milik sesuatu yang ibu bapak punyai yang berharga itu diambil, dibuka oleh orang lain? Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Nah ini dalam perubahan paradigma, teori kontrol dan teori pilihan itu adalah ilustrasi kontrolnya. Ilustrasi guru mengontrol anak. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Ilustrasi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita tidak bisa memaksa siapapun dan tidak bisa menyuruh siapapun. Itu adalah paradigma baru. Yang berikutnya ini adalah stimulus dan respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang bisa memiliki kontrol itu? Nah, di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, namun kontrolnya tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita, tentang dunia. Itu perbedaan paradigmanya seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua itu diarahkan ke arah yang positif dari sudut pandang yang positif. Yang kedua yaitu orang lain bisa mengontrol kita. Itu anggapan dulu. Tetapi ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, menyuruh orang lain tidak bisa. Hanya diri kita sendiri yang bisa disuruh, dikendalikan dari faktor intrinsik. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah itu dengan cara kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, itu teori kontrolnya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau dalam paradigma baru yaitu model berpikir menang tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Itu artinya bahwa mungkin anak didik kita berbuat salah, dia punya tujuan. Di sini alur disiplin positif menurut William Gibson dari teori pilihan itu dari paradigma baru tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini adalah makna disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu yang terjadi agar orang lain yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang
yang kita hargai. Jadi kita berusaha terbuka diri. Kemudian yang berikutnya adalah teori motivasi, yaitu mengenai semua perilaku memiliki tujuan itu tadi. Dari teori kontrolnya, itu motivasi terdiri dari motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu berarti faktor yang dari luar, kemudian yang intrinsik itu dari dalam. Bapak Ibu mungkin tahu dari motivasi untuk menghargai, untuk menghindari hukuman, itu termotivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan sama itu dari luar. Jadi semua kesalahan, semua perbuatan itu ada tujuan. Tujuannya dapat imbalan, tujuannya menghindari dari hukuman. Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu dari faktor intrinsik. Itu dari teori motivasi. Dan untuk menghargai diri sendiri itulah yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Termasuk nanti kita belajar mengenai tentang keyakinan kelas. Jadi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian yang model yang ketiga itu adalah teori dari 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, itu sama halnya untuk menghindari hukuman. Terus kemudian kita bisa menjadi teman atau pemantau. Mungkin kita dekat dengan anak, supaya anak itu luluh dengan kita, supaya dekat dengan kita. Namun itu juga akan menjerumuskan anak. Kita akan mendapatkan mungkin anak dapat imbalan dan sebagainya sebagai pemantau. Berbeda dengan yang sebagai posisi kontrol yang sebagai manajer, yaitu bagaimana kita akan menggali dari anak itu, menanyakan kesalahan, sebab, akibat dan sebagainya. Itu untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, dengan sebagai posisi sebagai manajer itu nanti kita akan belajar mengenai segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nanti saya jabarkan itu kaitannya dengan keyakinan kelas dalam disiplin positif. Kemudian yang berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu memiliki mau bertahan hidup. Karena bertahan hidup, kemudian karena kekuasaan dan penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dari implementasi kurikulum Merdeka ini, anak itu sebenarnya sejatinya itu punya 5 kebutuhan dasar itu. Seperti contoh, kenapa anak malas mengikuti pelajaran, tidur-tiduran? Dia punya alasan, karena tidak respect. Anak pergi dari kelas ke kantin karena dia punya keinginan untuk hidup, dia makan. Nah, itu adalah kebutuhan dasar mereka. Nanti kita jabarkan satu-satu. Makna dari disiplin positif ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, disiplin itu adalah belajar. Makna dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid itu menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensi menuju sebuah tujuan yang apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu dari kita yang normal itu seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Karena memang kata disiplin digerakkan di semua sekolah. Itu pemahaman kita. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ini nilai kebajikan yang sifatnya positif bagi manusia, yang merupakan tujuan manusia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal
dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini menurut William Glasser dalam teori kontrol, setiap perilaku perbuatan pasti memiliki tujuan. Tadi kaitannya dengan terhindar dari hukuman, merasa tidak bersalah dan sebagainya. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dari Glasser. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila, sehingga kaitan dengan budaya positif di sini kita akan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yang digumam-gumamkan setiap saat, setiap waktu, dan banyak waktu kita terdengar apa toh P5 itu, P5 dan sebagainya. Di situ kita menghendaki bahwa murid-murid kita adalah berjiwa, berprofil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, luar biasa. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Semua itu dimiliki oleh anak-anak SMK yang harusnya ketika mereka bekerja nanti. Kemudian dari teori motivasi itu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi dari manusia, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu akan mendapat hukuman. Itu dari eksternal. Kemudian motivasi dari eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi lain. Itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu juga termasuk dari faktor motivasi eksternal. Kemudian berbeda dengan motivasi yang dari internal, yaitu tujuan dari disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini wajib kita miliki oleh semua bapak ibu guru, mungkinan bapak ibu guru yang masih muda-muda yang melanjutkan kita nanti. Bahkan saya sudah merasa di sini tua karena sudah lama kita sudah dirasa oleh banyak kalangan di luar sana bahwa sekolah kita itu hebat, sekolah kita itu luar biasa. Namun apa yang ada di dalamnya? Kita yang tahu. Nah, ini merupakan kebutuhan bahwa jika kita tidak menghargai diri sendiri, bagaimana orang lain akan menghargai kita? Itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, jadi kita belajar merdeka mengajar, bukan berarti kita merdeka semuanya, justru malah tugas bapak ibu lebih berat dibandingkan yang kemarin karena tuntutan zaman yang sudah berubah total. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi itu sudah melalui kebutuhan, tidak jadi ya besok selesai seperti itu. Penghargaan itu sebetulnya menghukum, dan penghargaan adalah mengurangi ketepatan. Menghargai tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Yang kita gumamkan di sini adalah bagaimana kita memunculkan motivasi secara intrinsik kita untuk sekolah kita, untuk anak-anak kita. Di sini ada kita bandingkan dari tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu guru jawabannya seperti ini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya akan terlambat lagi. Itu sering kali ya Bapak Ibu ya. Itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan, dan itu juga sudah pernah saya lakukan.
sebelum saya belajar mengenai teori-teori ini, luar biasa itu, ilmunya banyak sekali untuk anak-anak kita. Juga hukuman, murid meminta di push up 15 kali, 20 kali. Nah, itu walaupun itu tujuannya positif, itu juga merupakan hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Jadi nanti kita akan bedakan mengenai hukuman dan konsekuensi. Bedanya 11-12. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit dan seterusnya, itu adalah konsekuensi. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan terjadi, tetapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Jadi kita kalau menghukum anak mungkin 10, 20 tahun akan datang, dia akan merasa jengkel, dendam, dan sebagainya. Dengan konsekuensi anak menghargai disiplin, ini konsekuensinya karena kedisiplinan. Hukuman juga paksaan, tetapi konsekuensi stimulus dan tanggapan karena ada paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman. Tadi contohnya lari 100 kali sakit. Nah, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri itu konsekuensi. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Nanti materi saya share ke Bapak Ibu di jurusan TPSM, bisa dibaca-baca mengenai pemahaman perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian identitas hukuman dan identitas gagal dan identitas sukses. Jadi dalam teori restitusi nanti, bagaimana kita beranggapan positif terhadap anak. Anak tidak selalu salah. Kemungkinan saja kita yang salah di situ. Nah, identitas gagal ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman murid anak dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan keadilan, murid anak akan tersakiti dan sebagainya, sampai di peraturan adalah kamu harus, murid akan membenci peraturan itu. Nah, di sini ada konsekuensinya antara identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman merupakan identitas yang gagal. Namun konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses. Walaupun dengan konsekuensi itu juga masih ada cara lain dengan cara restitusi. Karena konsekuensi itu berdasarkan sedikit pemahaman antara bukan lagi hukuman tetapi kesepakatan. Mungkin sepakat nanti kalau saya melakukan ini berarti konsekuensinya ini seperti itu. Berbeda dengan restitusi. Nah, ini mungkin dalam P5 itu restitusilah yang tepat di sana. Restitusi merupakan pilihan. Jadi nanti kita akan membuat pilihan-pilihan supaya anak merasakan termotivasi dari intrinsik muncul dengan sendirinya. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, korban itu dapat mendapatkan ganti. Murid, anak mendapatkan penguatan. Masalah bisa terpecahkan. Nanti saya tunjukkan aksi nyata saya dari anak-anak saya dan kelas lain. Nah, ini kita belajar mengenai restitusi. Restitusi itu apa? Itu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia malah tidak merasa rendah hati, rendah diri. Terlambat hukum. Apa yang terjadi, anak pasti akan merasa, waduh, dia merasa gagal. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan menjadi tujuan yang
mulia. Bagian mereka harus diperlakukan seperti orang lain, diuangke maksudnya seperti itu. Kemudian ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah nilai tawaran, bukan paksaan. Jadi kita nanti akan memberikan pilihan-pilihan pada anak. Piye, enaknya piye, harusnya bagaimana, seperti itu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri kita sendiri ataupun anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik adalah dengan cara restitusi diri. Ya, berfokus pada karakter bukan karena tindakan. Restitusi bukan fokus pada solusi. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah ke dalam kelompoknya. Nanti contohnya, nanti dengan adanya restitusi kita berusaha membentuk di kelas itu, membuat keyakinan kelas. Keyakinan mengapa tidak peraturan saja? Kok disebut keyakinan kelas? Nah, dalam teori Gosen di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Itu kan peraturan. Kalau tidak, konsekuensinya kena tilang. Bukan dari intrinsik, nek pakai helm itu menjaga keamanan. Itu teorinya, teori keyakinannya seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan seterusnya. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus tepat waktu saat mengikuti pelatihan seperti hari ini. Itu ya, nanti mungkin yang selanjutnya ini adalah lingkaran budaya positif yang ada, yaitu dari peraturan yang dibuat itu menunjukkan dasarnya dari keyakinan kelas yang menimbulkan lingkungan positif dan akan menjadi budaya positif. Di situ. Nah, mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini contoh, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, itu adalah peraturan. Kemudian kesepakatan kelas, beda lagi. Kami, guru dan murid yang saling menyayangi, berarti saling menjaga ruangan dan sebagainya, berkomit. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, jadi tidak saling memojokkan. Peraturan dan keyakinan kelas. Nah, ini perbedaannya. Jika peraturan itu selalu kembalikan buku di tempatnya, itu merupakan keyakinan kelas yang bagaimana? Yang tanggung jawab, sudah tanggung jawab. Dimatan menghormati orang lain dan sebagainya. Mungkin ini kaitannya dengan peraturan dan keyakinan Bapak Ibu sudah semuanya pasti melakukan, namun belum mengimplementasikannya. Kebutuhan dasar manusia tadi, dari dasar keyakinan tadi adalah adanya kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Posisi teori kontrol. Nah, di sini ada, ini contohnya ya. Jadi sebagai posisi penghukum ini ada dalam identitas gagal, identitas sukses, dan identitas berhasil dan sukses. Satu yaitu sebagai penghukum, menghardik, membujuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, asalkan nanti dari perbuatan orang lain akan merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu sudah tidak sekali mengatakan itu, ibu sudah stres, itu membuat dia merasa bersalah. Tetapi dengan menjadi teman, itu ayolah, mari kita selesaikan bareng-bareng, itu sebagai posisi kontrol yang sebagai teman. Kemudian kalau memantau itu mesti dalam faktor konsekuensi, menyesuaikan diri dan diawasi. Anak itu diberikan tugas namun dalam koridor pengawasan. Berbeda dengan posisi kontrol yang di manajer, yaitu
menguatkan pribadi. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak-anak itu sekarang mungkin memposisikan mereka berbeda. Kalau dulu memang pendidikan itu seperti kolonial, ya tadi harus dihukum, tapi ya banyak yang jadi memang. Berbeda dengan pendidikan yang sekarang justru malah anak merasa bebas dan luar biasa bebasnya. Itu tugas Bapak Ibu untuk mengembalikan mereka, memunculkan faktor intrinsik, motivasi intrinsik tadi. Pertanyaan-pertanyaan mengenai siapa yang mengatakan itu. Saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang lain merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sebagai penghukum. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu itu. Jadi kita memposisikan kita pada anak adalah sebagai teman. Kemudian apa yang kamu mau mendapatkan stiker bintang dari ini. Jadi anak-anak yang pandai yang mendapat nilai dulu itu sebagai pemantau, bukan hadiah. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu ada kaitannya kita menanyakan kepada diri anak, menggali anak tadi. Kamu selalu penting, paling terakhir itu juga kita di ujung materi ini adalah bergerak antara peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah ke nilai manajer memperbaikinya. Nah di sini ada kalau kamu tidak bla 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 saya akan, nah ini dari hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini itu sudah masuk ke memperbaiki diri dengan kiat dari dalam diri. Itu tadi yang faktor intrinsik dimunculkan. Nah dalam segitiga restitusi, jadi bagaimana kita akan menghadapi berbagai macam anak itu ada tiga fase. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan, menstabilkan identitas itu berarti kita mencari tahu, membuat dia merasa diwongke. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu distabilkan biar dia tidak emosi. Kemudian tindakan yang kedua, menanyakan tindakan yang salah. Nah, adakah cara yang lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita baik-baik dengan anak. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan diri. Sehingga kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, contoh dia merobek buku temannya, menyimpan buku temannya. Kalau dihukum balik nomora, Bapak Ibu kan seperti itu. Nek enggak ya, kowe nek ngono sesuk nulis ini. Nah, itu seperti komentar dengan teori restitusi ini anak digali, dicari dari dalam. Kamu ingin menjadi seperti apa? Seperti itu. Nah, itu nanti saya tayangkan videonya yang menstabilkan identitas, berbuat salah itu adalah manusiawi. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik dengan mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Bapak itu Ibu malah lebih tertarik dengan apa yang kamu lakukan pada hari ini. Itu menstabilkan identitas. Jadi anak merasa ditanyakan, dicari permasalahannya. Jadi menggeser dari identitas dia gagal menjadi identitas yang sukses. Kemudian validasi kebutuhan, itu menanyakan tadi yang salah, bahwa membantu murid menggali basic need, kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apa itu? Yaitu power, freedom, love and belonging, fun, dan survival. Itu 5 kebutuhan dasar manusia tadi, basic need-nya. Jadi semua itu yang dilakukan anak, ada beberapa yang
dia mintanya belajar di luar kelas seperti itu. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Itu juga menanyakan tingkat kesalahan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambah sikap yang lain yang baru. Kamu mau belajar cara lain untuk mendapatkan, kamu membutuhkan tanpa harus memukul. Itu contoh. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok? Itu ditanyakan kepada validitas kebutuhan. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kita sudah sepakat belajar mengajar di kelas, sebisa mungkin Bapak Ibu membuat kesepakatan dengan anak-anak. Sudah berubah sekarang mindsetnya, bukan dari kita tetapi mereka lah yang kita beri, mereka lah yang kita tuntun gitu. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Ya sudah dibuat kesepakatan kelas yang ideal itu seperti apa, ditanyakan pada anak-anak, dan anak itu maunya apa, dan itu dibuat kesepakatan, bukan lagi peraturan tetapi kesepakatan. Sehingga jika terjadi, anak-anak itu dengan sendirinya muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Di intervensi banyak beberapa hal, itu contoh apakah wajar berbuat kesalahan dan sebagainya di sini. Itu untuk intervensi pada anak. Berikutnya refleksi. Jadi dari hal yang dapat merubah paradigma yang saya dapatkan di sini, bahwa belajar melalui guru penggerak itu banyak ilmu-ilmu yang mungkin belum kita kuasai, namun sudah kita melekat pada diri kita sebagai guru, sebagai pendidik. Namun kita akan bisa lebih menggali lagi yang baik. Nah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Jadi saya merasa termotivasi. Ini adalah kebutuhan. Jadi mohon Bapak Ibu, mungkin ini yang disampaikan, mungkin Pak Hasan juga tahu. Jadi kedepannya nanti semua guru yang sudah tersertifikasi itu wajib mengikuti guru penggerak. Itu betul. Nah, karena itu bukan karena saya merasa tapi saya ingin membangkitkan pada Bapak Ibu untuk berusaha sekarang, daripada nanti semakin lama semakin terbaharui Pak. Itu sistemnya sudah terperbarui, bahkan sampai sertifikasi pun kan sama. Dulu kita sertifikasi gratis, terus lebih sulit bahkan bayar seperti itu. Nah, di situ kemudian ini terima kasih atas perhatiannya. Saya tayangkan mengenai apa yang saya sudah lakukan pada restitusi yang saya lakukan kepada anak yang salah. Ini benar-benar salah. Pas dulu. Sebagai shortcut ini kita ALP, HOA untuk merapikan dari Saya kira dimulai awal lagi tadi. Membuat kesalahan itu tidak disengaja. Semua orang membuat salah itu juga manusiawi. Ini kemudian sudah bersedia untuk memperbaiki. Namun, ya,
Termasuk baca-baca Bapak Ibu. Jadi jenang sana. Saya ketika kecil ya. Perasaan saya setelah Ibu Fatma melaksanakan praktik seperti restitusi, saya sangat lega karena Ibu Fatma membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya alami dengan tidak marah dan menasihati saya. Bahkan saya dapat menunjukkan rasa tanggung jawab saya tanpa ada paksaan dan saya senang sekali. Selebihnya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini ada yang kedua dengan anak mesin. Anak mesin mancing di tempatnya Izin saya TPA. Perasaan saya Ini kepangga. Apa aja videonya? waktu dimasukkan ke sekolah. Mas pelajarannya Pak. Ada orang yang dimasukkan batu oleh anak mesin itu kita betulkan di situ. Nah, Ini menstabilkan identitas. karena sekarang ini Dia langsung menceritakan karena dia melakukan yang Iya. kami pakai SPP Pak, anak yang melakukan seperti itu yang sama. Apa alasan kamu seperti itu? Kamu berbuat seperti itu pasti punya alasan. Kenapa kamu melempar batu di situ? Nah itu. Oh, jadi kamu melempar batu itu anak-anak itu biar begini. Sebenarnya itu hanya itu. Nah, kalau kamu melempar batu, padahal batunya
kecil saya tinggi saya Ini termasuk anak yang bermikol. perasaan saya selalu segitiga restitusi saya karena tahu saya salah namun tidak memarahi bahkan menasihati saya, dan saya menjadi lebih percaya diri untuk tanggung jawab saya menyelesaikan dan memperbaiki perjalanan saya merasa senang melakukannya. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu Bapak Ibu, jadi kita menangani siswa dengan tadi cara segitiga restitusi yang diterapkan pada IKM, yaitu penerapan implementasi kurikulum merdeka. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak, kebebasan yang sebebas-bebasnya tetapi terarah. Artinya Bapak Ibu sebagai pendidik itu justru menjadi lebih keras lagi bekerjanya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah rawuh dan waktu yang diberikan kepada saya oleh Pak Ki untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Monggo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.